Ya Lang, jadi ini ntar kamu download, habis itu kamu ekstrak seperti biasa gitu ya di apa? Pokoknya di folder plugin lah mereka ditaruh gimana caranya gitu. Jadi ada 4 ini, itu 2, 3, 4 ini udah dalam satu rak. Gitu, terus yang kamu download lagi kan yang apa? Animasi tuh. Di sini aku pakai contohnya aku ya. Aku pakai contoh yang ini, Rapier. Kalau kamu yang Heavy Sword kan. Gitu. Nah, kita akan ngelaluin proses gimana caranya sampai akhirnya aku bisa dapetin ini nih. Dan itu jujur ya dengan mudah ya tanpa programming sama sekali gitu. Jadi ini aku udah bisa gini. Bahkan nih ada sound effect-nya ya, tapi aku nggak aku nggak nyalain speakerku. Gitu gimana kita bisa mendapatkan seperti ini. Oke. Pertama-tama yang mesti kamu lakukan itu gampang banget. Habis kamu install semuanya tadi kan, kamu ke game creator, install ya. Terus kamu install semuanya di sini aja, pokoknya kamu install. Ya kamu install ya semuanya. Klik install, install, kayak gitu ya. Terus selanjutnya kalau udah nih gitu ya, kamu ke game creator, install yang tadi masih, terus kamu ke bagian melee, kamu ke bagian sword atau example nih, example select. Ya, nanti kamu dibawa nih, si example ini kamu masuk, terus kamu ke bagian example sword level, gitu. Terus kamu bagian ya tergantung kamu mau yang apa nih tipenya pedang apa tipe. Sebenarnya nggak masalah tipenya apapun ya. Sini aku karena kamu heavy sword aku ngambilnya yang pedang ini ya. Jadi yang original ya. Di sini pun ya aku udah ubah ya. Ini aku jadi rapier. Mungkin gini ya, weapon rapier. Jadi hubungan sama rapier kita opreknya di sini gitu ya. Tapi kan kamu begini kan awal-awal ya kamu tinggal duplikat aja weapon heavy sword. kurang lebih begini kurang lebih begini karena kita nggak kerja di GitHub yang sama gitu ya, jadi aku pingin apa namanya uh, ya namingnya make sense aja gitu. Ini aku udah lihat ya karena nggak aku pakai. Nah, gimana aku bisa dapat ini? Nah, kita mulai dari awal ya. Di sini aku ya awal kayak begini, aku open scene additive, ini aku unload. Ini yang tadi kita ubah jadi apa, weapon. Aku rapier 2 ya karena aku ngerjainnya rapier. Di sini kamu nemuin ada player. Ya kamu mainin dulu aja. Scene-nya. Kamu mainin. Sebentar, sorry. Kalau kamu udah mainin, kamu coba gini, terus ini kamu coba ya klik klik klik. Oh, gini dia nyerang. Gitu kan. Terus ntar ada musuh di sini. Klik kanan buat apa? Nge-parry, nangkis, kayak gitu. Nah, yang kamu butuhin itu si player ini. Ini kamu duplikat. Terus kamu gini aja, hero, heavy sword ya kalau kamu ya. Ini aku rapier. Isinya di sini itu aku pakai unit gitu. Di sini udah ada thread-nya ya. Aku nggak tahu ya ntar di yang kamu ada apa enggak ya. Kayaknya sih nggak ada. Kalau kalau apa namanya nggak ada, tinggal tes thread. Ada kan? Gitu. Sorry. Terus di sini kamu lihat nih, ini kan banyak nih isinya. Ini semua itu ntar kita akan singkat, tapi nanti aja ya, Mas tahu. Yang kamu mesti awal ini perhatikannya adalah ini, equip weapon. Kamu dibawa ke sini nanti kan, set dibawa ke sini. Nah, kamu duplikat. Dia nih, kamu duplikat. Yang tadinya weapon, sword weapon, aku jadi rapier weapon 2 karena aku udah buat sebelumnya. Gitu. Jadi ini adalah representasi dari senjata, tapi bukan senjatanya itu sendiri ya, representasi. Ini jadi kayak wadah si senjata, di mana efek-efek pukul, efek apa namanya
animasinya, terus senjatanya itu sendiri kayak gitu. Itu mesti di setting satu-satu. Dan kita akan nyeting dari atas sampai bawah. Nah, di sini ini nama jelas aja, Rapier. Ini penjelasannya senjata Asuna gitu ya. Terus di sini shield. Jadi shield di sini itu jangan bayangkan dia ini adalah tameng dalam bentuk yang fisikal. Shield di sini adalah kalau kamu pernah main video game, jadi mungkin apa ya, Dark Souls ada kali ya, lupa. Misalkan kamu mulai nangkis, itu ada semacam barnya. Nah, shield ini adalah representasi dari bar untuk nangkis. Kalau misalkan barnya habis, kamu udah nggak bisa nangkis lagi, udah break gitu. Nah, hit reaction ya ini adalah gimana kamu bereaksi ketika kamu dipukul gitu ya, ketika kamu megang senjata ini gitu. Jadi ini kita buka ya. Nah di sini nih, kalau misalkan nih kamu dipukul, ini syarat-syaratnya kamu baca aja dari depan. Tapi misalkan is on air kan, ini dari depan doang, animasinya gimana kayak gitu. Nah di sini ada apa namanya, tipe-tipenya gitu, apa namanya, animasi yang bakal di play ini yang mana kayak gitu. Ini jujur ini aku baru pertama kali buka ini, tapi di sini aku nangkepnya kayak begitu. Ini kayak animasi apa aja yang mau di play gitu. Terus ini dari atas kena pukul efeknya gimana kayak gitu. Ini reaksi misalkan kamu kena pukul. Misalkan mau nambahin, ini kamu tinggal ya mencet aja apa namanya, add reaction. Biasanya sih enak kan ngubah yang udah ada aja gitu, nggak usah ribet-ribet. Itu sih aku nyaranin ngubah, kalau mau ngopi tinggal klik kanan. Ini nggak bisa di copy ya. Aku sih mending nyaranin yang udah ada aja gitu, makanya enakan ngopi pas. Tapi jangan lupa, misalnya kamu mau ubah-ubah ini, kan kamu ntar ubah nih, misal SWOT reaction ini kan aku ubah kan jadi apa, rapier reaction hit. Jadi jangan lupa yang ini di copy, di duplikat. Baru ini ntar aku ubah. Tapi jujur ya, untuk yang rapier sendiri aku tetap pakai yang sword karena kan gak jauh beda gitu. Nah mungkin nanti kamu bakal butuh nih ngubah apa reactionnya, karena kan heavy shot beda sama senjata yang biasa kan. Jadi yang kamu ubah gampang aja. Jadi misalkan kamu ditampol dari depan, animasinya kayak gimana sih, ini kamu masukin plus masukin animasinya gitu. Nah ini misalkan kita jelajahin di sini, ini loh animasinya gitu pas pas kena tampol, kena serang dari depan nih kayak begini loh. Nah bakal begitu animasinya ini juga nih, atau gitu. Nah ini jadi opsinya, jadi nggak cuma satu doang kayak gitu. Itu contohnya aja. Nah aku yakin nanti di paketnya animasi itu, misalkan kamu sini, ini aku masih ngerekam kan ya. Ya di paketnya itu kamu bakal ada pasti yang humanoid ya, kena serang pasti ada. Nah ini kayak hit, nah ini lengkap, dia tuh lengkap kok gitu ya. Hit, like, body, hip, knockdown, ini ya kamu pas-pasin aja, misalnya diserang samping kanan kiri kayak gitu gimana, mau disamain juga nggak apa-apa, tapi yang penting variasinya itu jangan sampai satu doang kayak gitu ya. Untuk reaction, jadi kita lanjut lagi. Ini parry reaction. Parry reaction itu gimana reaksi kamu ketika nge-parry. Ya, jadi kamu pasti familiar sama parry. Ini pun sama ya, sama kayak reaction lainnya. Pokoknya ini adalah reaction. Nah ini kalau aku buka, nah nih dari direction manapun reaksinya kayak gimana? Ya reaksinya kayak begini. Jadi cuma satu aja, kayak gitu. Kayak gitu ya. Selanjutnya ID, pastikan ini ID-nya apa namanya beda dengan yang lain. Kalau kamu merasa ada yang sama, ntar dapat warning merah, terus kamu tinggal regenerate. Nah ini yang paling penting ya, state. Ya ini paling penting, karena ini ngeliatin state kamu gimana. Jadi state itu bahasanya gimana ya? Nanti kamu mendingan enakan lihat aja deh. Nah kalau ini state-nya dia sword normal, lihat ya, terbang. Yang ini ya, abaikan yang satu lagi. Nah tapi kalau yang satu lagi kamu lihat, dia jalan. Yang membedakan yang antara si terbang dan jalan adalah state-nya. Itu yang buat beda. Lihat aja nih, ini dia ketika jadi ketika orang megang pedang itu, dia state-nya beda sama nggak megang pedang. Gitu lah, lihat nih yang ini si player ini. Kalau kita buka, pasti state-nya beda.
Nggak ada sih di sini. Mungkin ada default state ya yang nggak bisa kita lihat. Mungkin ya. Deh aku skip aja langsung. Pokoknya intinya state gitu ya. Nah sekarang ini aku ganti sama rapier. Kita play. Nanti kamu bakal lebih paham gitu. Maksudnya kayak gimana sih state-nya. Nah, udah beda nih bawaannya pun cara ini udah beda. Tapi benar ya. Sorry salah. Karena senjata yang ini aku matiin dulu ya si player satu ini. Yang tadi balik lagi sini ke equip. Dia masih pakai yang sword. Ya, kita coba pakein yang rapier weapon 2. Nah, sekarang pasti state-nya itu udah pakai state yang ini, yang rapier. Nah, ya kan? Kayak gitu. Kayak gitu, itu masalah state. Nah, gimana bisa ngebuat state seperti itu? Gampang aja, ya itu dia. Kita ngambil dari yang ada, kamu duplikat. Ya, terus ini aku rapier normal 2. Nah, ini tinggal diganti. Ini jalan depan, jalan belakang, kanan, kiri, serong kanan, serong kiri, serong belakang kanan, serong belakang kiri. Ini dapetnya dari mana? Balik lagi ke apa animasi yang kamu udah download. Kalau aku di sini ada apa namanya? Animation humanoid. Di sini dia lengkap di bagian walk. Nah nih, jalan belakang L45 tuh artinya ini, belakang L yang ini. Terus ini caranya gimana? Caranya gampang. Ini set walk seret. Sini nih. Walk back 45 berarti ini. Set. Kayak gitu. Terus satu lagi contoh, aku contohin ke kamu. Walk front 45 L. Ya udah berarti forward left. Salah ya, harusnya animasinya. Udah. Nah, selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah animasi jalan itu harus di loop. Jadi kamu klik ini, animation, pastikan dia di loop. Kalau dia nggak di loop, dia ntar aneh gitu, nggak jalan pada layaknya kayak jalan. Gitu aja sih. Udah ya, ini mengenai apa namanya state. Jadi ini kamu isi semua. Gesernya ke bawah, lihat dari contoh nih, gimana sih? Oh ini nih, kamu gesernya lihat contohnya sampai bawah. Oh ini jalannya 6. Speednya. Nah ini kalau aku rasa kalau untuk yang rapier terlalu cepat. Jadi makanya kalau kamu lihat rapier yang aku pakai di sini, ini speednya aku kurang menjadi 3 dari 6 karena terlalu cepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Ini aku juga sebenarnya kurang paham, ini mungkin layer aja, kita pasang aja angka yang ada aja. Kayak gitu. Mungkin gini sih menurut aku. Jadi misalnya suatu karakter punya stat yang banyak gitu ya, kayak ketika dia megang pedang, megang rapier atau senjata yang lain gitu ya, itu mungkin layernya mesti beda-beda. Aku sih nangkapnya mungkin gitu. Nah, selanjutnya yang seru nih, combo. Jadi di dalam game kan karena mereka ngebuat combo serangan kan. Nah, ini kita aturnya lewat sini. Jadi ini aset, sword, combos. Gitu. Cara buat combo gimana? Kalau kamu mau buat manual bisa aja klik kanan, game creator, di sini ada melee. Kamu buat combo di sini. Tapi aku nyaranin copy aja yang udah ada. Duplikat, Ctrl D. Di sini aku buat rapier combo 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sini ya, si rapier kombonya ini. Ini kita lock. Nanti gitu. Nah, di sini kamu bakal terintimidasi dengan banyak banget kombonya ya. Ini apa? Jadi combo itu banyak triggernya. Yang paling biasa itu adalah ini. Like attack. Jadi like attack. Ketika kamu mencet tombol apa namanya serang, gitu ya. Nanti dia bakal nyerang, mulai nyerang. Syaratnya dia pun nih aku matiin. Jadi tanpa ada syarat dia langsung bisa nyerang. Nah biasanya like attack ini ada syaratnya. Syaratnya itu ada musuhnya. Kalau dari game creatornya kayak gitu syaratnya nih. If distance dari self ke targetnya enemy itu kurang dari 5 baru dia bisa nyerang. Tapi aku maunya dia tetap bisa nyerang kapanpun aja tanpa ada target atau enggak. Gitu. Jadi di sini kalau kamu lihat di sini ada like attack ini itu adalah ya kombonya.
ketika kamu mencet tab ini, tab ini, tab ini, tab ini, kayak gitulah, kayak game pada umumnya gitu. Nah, yang mesti kamu, gimana cara ngebuat ini, itu pertanyaannya, gimana cara ngebuat ini. Pertama-tama, kalau kamu mau buat baru itu bisa ini aja, add new skill, terus kamu mau buat anakannya nih. Nah, udah kayak gitu, gampang kan. Terus apa bedanya ini sama ini? Syaratnya beda. Lihat, sliding dash. Jadi kamu mesti ada syaratnya dulu. Entah syaratnya apapun ini, aku nggak akan jelasin di sini. Aku belum pernah nyoba. Syaratnya ini baru bisa ke trigger. Ini air spin. Syaratnya dia mesti di udara. Baru dia bisa. Ini syaratnya apa nih? Dia mesti ground, terus targetnya itu di lagi melayang. Jadi targetnya terbang, dia tapi nginjek tanah. Ini baru bisa ke trigger. Gitu. Jadi syarat-syarat. Kalau ini charge ini mesti ditekan mouse-nya baru dia apa namanya bisa kayak gitu. Terus ini riposte ini mungkin apa namanya, kalau aku ngeliat dari syaratnya ya, ini dia lebih ke defensif gitu. Jadi misalkan kamu if parry time abis nge-parry terus ada musuh gitu ya, baru dia bisa nge-cast riposte ini kayak gitu. Jadi ini adalah sebenarnya syarat-syarat aja. Terus kamu mungkin bertanya-tanya, ini ya kalau charging kan ada ininya ya. Kalau ini kenapa, bedanya apa? Jujur ya, aku juga masih agak bingung ya. Tapi intinya syaratnya aja yang dilihat. Nah, kita balik lagi ke sini yang nggak ada syarat nih. Nah, daripada buat baru mending diban yang ini aja gitu. Jadi kamu klik di sini like attack-nya. Sini set. Kamu duplikat. Di sini aku ini ya. Buat rapier 2 like attack 1. Oke, ini videonya aku pause dulu sampai aku buat ini ya. Sebenarnya intinya aku bakal cuman gini doang nih. Yang like attack 2 aku duplikat. Terus aku namain rapier. Udah nggak usah di pause ya, ntar takut lupa deh di unpause-nya. Kayak gini. Kamu skip aja lah. Ini yang 3. Aku nyontoinnya sampai 4 aja ya. Biar apa namanya, biar cepet. Sebenarnya esensinya sama. Udah sampai 4 aja ya. Karena esensinya sama. Oke, udah ada skill-skillnya. Udah bisa dipasang, langsung bisa dipakai. Jadi balik lagi, memang kadang bingung ya ini. Kombonya di mana? Ini balik lagi ke sini. Nih, habis itu rapier combo 2. Kita lock dulu. Nah, ini like attack ini tiban aja. Set. Dan selamat, kamu udah punya combo sendiri baru. Tapi kan ini masih sebenarnya hasil duplikat. Jadi kan nggak ada bedanya, ya kan, antara yang itu dan itu gitu deh. Jadi ini aku delete. Nah, udah. Terus gimana ngebuat sebuah skill? Jadi kita nyebutnya ini skill. Sebuah skill itu beda. Gitu. Kita buka skillnya. Kita bahas lagi dari atas. Ini nama, penjelasan, bla 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 bla. Jadi kalau nge-charge biasanya pakai ini kali ya. Karena aku belum pernah nyoba pakai yang charge. Mungkin ini nih. Nah, ini nih. Flash strike tadi kan yang ada charging. Gitu ya. Dia ada shot apa? Ada state-nya sendiri. Gitu. Ntar kita liatin di pas main. Kayak gitu. Nah, untuk apa namanya yang serangan biasa ini, dia nggak pakai charge, nggak ada chargingnya. Kayak gitu. Nah, strike apa? Jadi gini, ketika kamu mainin sebuah animasi ya, di sini di mana aku buka aja sekarang ya. Skill itu ada tahap-tahapannya. Nah, ketika dia begini, set, ini udah bisa ngedamage apa belum? Itu pertanyaannya. Karena kan tadi kita asal ngopi aja kan dari yang lain. Nah, tapi kan nggak pas. Kita mesti nentuin momen di mana serangannya itu kena. Itu pakai yang hijau-hijau. Namanya strike. Kena apa enggak? Kapan kenanya? Kayak gini mungkin kenanya di, nah, mulai pas di sini mungkin. Gitu ya. Mungkin pas di sini geser dikit gitu ya. Nah, ini boleh kena nih, bisa ngedamage kayak gitu. Ini udah set. Nah, yang merah ini nentuin apa? Yang merah ini nentuin
ketika animasi ini jalan, kamu bisa nge-cast skill yang lain apa enggak? Gitu bagusnya itu biasanya ketika animasi jalan sampai selesai strike itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bagusnya sih kayak gitu. Kayak gini. Nah, motion warp ini adalah fitur di mana kita akan nyamperin musuh gitu ya, nyamperin musuh secara otomatis. Nanti kamu kelihatan kok bedanya pakai motion warp apa enggak. Nah, biasanya itu aku kecil begini. Jadi pemain baru nyamperin musuhnya tuh ketika dia deket gitu ya, udah mau strike-nya. Gitu. Nah, ini yang bisa aku bilang yang mempengaruhi karena bayangkan begini ya, kalau tadi kita skill yang ini, combo yang ini tadi kita nggak kasih limit, dia bisa mukul dari jarak mana aja kan, ya nggak? Nah, misalkan ada musuh dari jarak 20 meter gitu ya, terus musuh ini mendaftarkan diri jadi target, ntar pas kamu nyerang pakai si ini, ketika animasi yang sini, player kita langsung kesedot ke arah musuh yang 20 meter jauhnya untuk ngenain strike-nya. Kayak gitu. Jadi itu gunanya motion warp untuk kita langsung teleport dalam tanda kutip ya, bukan teleport kali ya, kesedot lah ke arah musuh. Nah, gitu. Nah, makanya bagusnya ya dikasih jarak, tapi aku nggak mau sih kasih jarak. Jadi cara ngakalinnya adalah nanti nambahin target itu nggak usah kamu pikirin dulu sih. Nambahin targetnya itu ya pas jarak-jarak deket aja. Gitu, tapi jangan dikasih ke skillnya. Dia gitu. Nah, terus di sini apalagi nih? Ini adalah bumbu-bumbu yang bisa kita tambahin. Dalam kasus ini, dia ngasih efek suara. Jadi pas lagi gini, nah ini kan nggak pas nih kalau ada suara di sini. Nah, ini mesti diubah. Nah, pas gini. Fung, baru ada suaranya. Gitu. Kalau mau nambahin efek yang lain, kamu tinggal plus aja. Gitu ya. Plus nih add new instruction gitu. Ini aku bener nggak sih? Sorry. Ya, kayak aku salah deh. Sorry. Ya harusnya apa namanya? Aku nimpa. Nah, ini yang baru. Ini yang tadi lama yang ada ini audio. Nah, ini. Jadi misalkan pas itu kamu mau ada apa namanya suara lagi gitu ya, vung vung kayak gitu ya udah ditambahin di sini gitu suaranya ini. Apa copy aja nih. Klik kanan, copy gitu ya. Ini terus paste, terus kamu tapi suaranya mau yang beda gitu kan. Short whoosh yang lain mungkin yang ini kayak gitu. Gitu. Ini udah saya balik lagi ya tadi jadi strike itu adalah intinya kapan itu kenanya dan biasanya aku nggak ubah-ubah ini forward dulu aja karena aku kurang ngerti trail itu adalah efek pedangnya itu ketika gerak ada cahaya-cahayanya gitu biasanya is aktif. Terus efek di sini itu efek ketika kenain musuh kayak gimana suaranya, ketika di block suaranya gimana, ketika di parry suaranya kayak gimana, jadi skillnya kayak gitu dan biasanya dalam satu combo ya sama gitu ini ya karena skillnya ada banyak nih 1 2 3 4 ya udah sama semua itu ini ya kayak gitu karena kan satu ini. Nah, terus ini hit effect misalkan apa namanya pukulannya berhasil skillnya itu berhasil ngenain efeknya gimana gitu. Nah ini efeknya gini kalau kita lihat ya gini apa namanya dia tuh ya pakai particle effect kayak gitu jadi aku juga nggak bisa ini nggak ada playnya nih ada play ini bisa ya ini bakal ke play dia tuh apa visual effect pokoknya pas pas kepukul visual efeknya gimana intinya kayak gitu. Kalau sementara kita pakai yang ada dulu aja gitu yang dia pakai di sini gitu kan ada yang melee ada yang brawl ya itu coba dilihat kayak gimana. Oke balik lagi ke sini masih masih di sini sebentar lagi selesai habis itu animasi ya ini animasinya kayak gimana nah ini yang mesti kita ubah ini yang paling penting diubah gitu ini kan kita masih pakai yang SWOT nih ya kan nah kita itu mau kalau dalam kasus ini aku pingin pakai yang ini apa namanya animation humanoid combo. Nah, ini kan ada nih kombonya banyak nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, aku kebetulan ngelihat 6 yang paling bagus. Jadi pertama kamu ngelihat combo yang udah jadinya dulu. Ini belum tentu semua ini ada ya. Semua paket gini ada ya. Biasanya kalau yang aku ini dia dilihatin combo fullnya tuh gimana.
oh ini keren nih, kayak gitu, ini keren, kayak gitu ya, ini aku pakai. Tapi bukan combo 6 yang ini yang aku langsung pakai, tapi ini ya, yang pecahan-pecahannya. 1 sampai 7-nya ini yang aku pakai. Gitu. Jadi si yang ini aku lock dulu biar ini, aku balik lagi ke skill ini. Jadi yang skill yang pertama itu pakai combo yang satu ini. Ini set. Nah, habis itu baru ini dicocokin. Jadi nyocokin itu tuh setelah naruh animasi biar pas. Nah, terus begini-gini. Nah, dilihat nih kapan bisa mulai gede back dia. Nah, ini belum. Nah, ini baru mulai gede back dia di sini. Ya udah pas di sini dia baru bisa mulai gede back. Kayak gitu. Mungkin ini bisa di apa panjangin lagi. Terus ini bisa dipanjangin lagi. Kayak gitu, kapan dia mulai kesedot ke musuh ya pas di sini. Terus ini suara wushnya kan wush. Itu sekali aja kebetulan. Ya, nggak usah dua. Kayak gitu, ini anticipation itu adalah kecepatan ketika dia dari sini sampai ke hijau-hijau ini, seberapa cepat. Ini 2 kali lebih cepat. Nah, speed strike itu ya seberapa cepat dia dari sini ke sini. Nah, speed recovery dari sini ke sini, yang kuning. Kayak gitu. Poise armor, jujur aku nggak paham. Jadi aku nggak mau jelasin apa. Poise damage juga aku nggak paham, belum paham. Terus power ini juga belum paham. Gitu. Jadi 3 ini biarin aja default seperti ini. Terus on start itu ya jelas aja ketika mulai ada efek apa gitu. Kamu mau ngasih apa di sini ketika mulai gitu. Entah mau ngasih apalah terserah gitu. Nah, yang paling penting tuh biasanya adalah ini on hit. Jadi ketika kita bisa ngehit musuh, efeknya apa? Nah, di sini adalah kameranya goyang. Kamu copy paste aja tinggal ini. Terus darah musuh berkurang. Berkurang berapa? Nah, ini kamu pasang dulu aja kayak begini. Karena ntar kita pakai formula. Gimana bisa nemuin ini? Kayak gitu. Ini kamu atribut. Nah, change atribut setahu aku ya. Targetnya siapa? Targetnya bukan player. Kalau player yang ngurang. Targetnya adalah target yang kena. Atributnya apa yang mau dikurangin? HP. Ini adalah subtract. Berapa ngurangnya? Ya 5 aja dulu udah kayak gitu. Contoh. Ya, kayak gitu. Jadi kita udah belajarin skill dan ini baru satu skill. Nah, yang ini dan yang lainnya itu juga mesti kamu ubah animasinya. Dan aku nggak akan ngelakuin semua ya. Gitu nggak, aku nggak akan ngelakuin semua dan apa namanya? Karena bakal terlalu makan banyak waktu. Jadi aku langsung ini aja ya, apa nyeret animasinya aja. Gitu. Jadi yang lain-lainnya nggak aku optimasi di tutorial ini. Jadi itu mesti kamu optimasi sendiri. Makanya aku udah nunjukin salah satu aja. Lalu udah lama banget nih pasti. Ya kan udah mau 30 menit. Oke, ini kombonya udah jalan ya. Udah empat-empatnya udah kita iniin. Nah, sekarang ini menantang nih. Soalnya aku mengalami satu problem yang mana ini mungkin kamu alamin juga. Jadi mungkin perhatikan aja apa namanya? Perhatikan baik-baik berapa combo yang kamu buat. Gitu. Jadi jangan asal udah aja gitu. Udah dipasang skill, oh udah pasti jalan nih karena kombonya udah dipasang, udah pasti jalan gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena nanti ada masalah. Ini pasti ada masalah. Kita lihat aja. Kita tadi masang 4 ini ya, 4 serangan like attack. Kita pasang 4 serangan like attack. Ya, jadi kalau kita mukul harusnya ada 4 kali kan. Set 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 set. Tuh wah enggak, ini masih yang lama. Masih yang lama. Sebentar. Ini oh kombonya belum kita ini nih. Ini ke senjata ini. Ya. Nah, ini kombonya masih belum yang apa rapier combo 2. Nah, ini udah 4 kali harusnya. Tuh, wa, tuh, wa, ga, tuh, wa, ga, tuh, wa, ga, tuh, wa, ga, tuh, wa, ga. Empatnya kemana? Itu juga sebenarnya aku bingung. Nah, setelah aku teliti secara seksama, jadi kebetulan si skill 3 ini, itu dia ngeblok yang ke selanjutnya. Entah kenapa aku nggak paham juga. Gitu. Aku nggak paham. Nah,
untuk verifikasinya gimana? Verifikasinya itu apa namanya? Aku buka ini combo ya. Skill 4-nya aku bawa ke atas. Skill 3-nya aku turunin ke bawah. Ya, sekarang pasti bisa 4 kali. Tu, wa, ga, pak. Tu, wa, ga, pak. Tu, wa, ga, pak. Udah. Kadang kayak gitu. Jadi makanya combo mesti dilihat juga. Bener nggak, jalan nggak? Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu kenapa ini bisa begitu. Nah, jujur ya, ini aku akan coba singkat aja. Itu nggak akan lama-lama. Dan ini kenapa window-nya ini hilang ya. Nah, ini dia. Ya, kita coba gitu lihat kenapa kok bisa begitu. Coba kita lihat di bagian ini ya, animasinya. Jadi kita nggak boleh apa namanya pindah animasi atau skill selama merah-merah ini. Gitu. Mungkin pas kita nge-tap kebetulan pas lagi di sini gitu ya. Mungkin ini dipendekin kali gitu ya. Aku juga nggak paham gitu. Apakah ini bisa jadi solusi apa enggak? Coba ya. Tuh, wah, enggak. Tuh, masih. Jadi jujur, aku pribadi pun bingung. Kenapa skill yang ketiga ini dia ngeblok skill yang lain. Aku sampai sekarang jujur masih bingung. Gitu ya. Jadi ini. Nah, ini reset self skill hits. Ini nih. Ini dia. Jadi begini, karena kita kan asal nyolong aja dari yang tutorial ya. Jadi aku yakin dia nih, reset self skill hits ini yang ngebuat kita ngulang. Aku yakin sih. Gitu. Jadi kalau ini kita remove, tapi entah, ini penting juga nih, takutnya reset apa sih ini ya, reset. Nah ini reset skill hits. Oke. Coba ya sekarang. Tuh, wa, ga, pat. Berapa kali sini hitnya? Sorry. Wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa. Masih 3. Mungkin gara-gara ini kali ya. Belum ke save mungkin ya. Aku jujur aku nggak paham. Ini terakhir kalaupun masih begitu ya udah gitu. Ya mesti perhatikan aja apa namanya dengan skill-skill yang dia tiba-tiba ngeblok yang lain. Itu aja sih saranku, nggak ada saran lain. Karena aku juga masih baru, jadi aku kurang paham. Ini sekali lagi kita coba gitu ya di bagian yang sini. Dia udah nggak ada yang riset-riset. Kalau lihat ini pun sama kok sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, ini coba ya lihat. Tuh, masih. Jadi ya apa namanya? Ya itu aja, perhatikan aja ya apa skill yang bisa ngeblok skill yang lain gitu. Kalau kamu bisa tahu ya lebih bagus lagi, kenapa gitu kalau kamu udah mulai coba-coba. Nah sekarang kita balik lagi ke combo karena aku mau 4 kali pukul ya, jadi yang keempat ini aku bawa ke atas, yang ketiga aku taruh bawah gitu. Ini udah, terus kita tadi sampai mana, sampai ini ya Hyperion 2 ini. Nah kan kamu masih lihat ya tadi kita masih pakai yang pedang. Nah enaknya kalau ngopi pasti dari yang lain itu tinggal langsung aja ngubah pedangnya gitu. Tapi kalau misalnya ini kosongan ya kamu mesti manual kayak touch uh, prop nih, attach prop. Sama aja gitu, tapi lebih cepat kalau udah langsung dari ini aja. Jadi ini self artinya dipakai ke diri dia sendiri. Tabnya prefab artinya dari sini, dari project file, game object, sword. Ini mesti diganti. Ini jadi rapier. Aku udah buat soalnya. Jadi aku ganti rapier. Tapi kita akan belajar gimana kamu bisa buat senjatanya juga. Aduh, bingung aku langsung klik sini aja nih ada rapier kan. Kayak gitu. Nah, jadi aku akan nunjukin gimana cara buat rapiernya karena senjata nggak bisa sembarangan juga. Ini bone human mau di mana? Tangan kanan. Ini ada apa? Ini apa? Kalibrasinya.
Karena mesti diubah, karena kalau nggak dia melenceng kemana-mana nih. Jadi makanya enaknya ngopi paste dari itu, ya begini, apa namanya, udah settingannya udah disettingin. Nah kalau misalkan dia lagi unequip, ya ini di apa namanya, remove. Nah dodge, jadi ketika dia ngedodge, ya ini efeknya apa? Ketika megang senjata ini gitu ada ini, jadi apa dia slow motion lah berarti kayak gitu. Nah sekarang gimana cara membuat senjata yang baik dan benar? Ya, ini aku contohin benar-benar dari awal ya. Jadi misalkan kamu ke tempat yang animasi itu, pasti mereka punya pedang, ya itu udah pasti. Dan jujur ya, aku agak sulit nemu di sini pun aku sulit. Jadi biasanya caranya aku gini, aku buka scene previewnya. Ini aku open scene as additive. Ini kasar banget ya, cara yang paling kasar. Terus aku cari nih dia yang megang pedang. Misalkan dia megang pedang nih, aku alt tekan cari sampai bawah. Nih weapon. Aku duplikat, aku cut, terus aku langsung paste ke scene yang tadi, scene utama kita. Aduh, anggaplah di sini dulu aja ya. Sini, bawa lagi keluar. Udah dapat senjatanya, remove, don't save. Di sini aku tulis rapier 2. Lagi-lagi paling gampang kalau kita make ini aku dijadiin favorit nih. Kalau paling gampang kita pakai kalau yang udah ada aja gitu. Nah, di sini aku ke prefab sword, ya aku bawa keluar. Ikutin aja dia kayak gimana. Dia isinya apa? Isinya pedang itu sendiri dan striker. Nah, jadi ini, itu klik kanan, create empty parent. Pastikan dia 0000000. Terus scale-nya begini. Nah, ini unitnya ya, rapiernya. Habis itu dia butuh striker. Jadi ini duplikat aja ya. Copy. Striker ini apa? Striker ini adalah dia yang bertanggung jawab untuk nge-hit. Jadi hit segala macam tanggung jawabnya ada di rapier. Nah, kalau kamu lihat ya, pedangnya itu ini arahnya ke bawah, tapi pedangnya kita enggak. Nah, ini pedangnya ini mesti disesuaikan. Ini mesti 00000. Ya ini yang mesti diubah. Ini aku 00-in dulu. Nah, ini mesti diubah. Ya, dimana mesti rotasinya. Ini minus 90. Nah, udah kurang lebih sama. Nah, baru kita ngurus strikernya. Jadi striker lihat ya. Jadi ini hitboxnya dia ini nih. Hitbox. Kayak gitu. Nah, ini kita matiin. Nah, kita ubah-ubah karena kan beda kan. Karena ini rapier, dia pasti hitboxnya lebih kecil. Jangan terlalu lebay kecil, ntar sulit soalnya. Gitu. Terus tingginya kita sesuaikan. Tapi kan lihat tuh di sini juga naik kan. Jadi ininya yang X mesti digeser-geser sampai pas. Kalau aku lebih suka pakai angka. Nah, kayak begini. Terus apa nih yang kuning-kuning? Trail. Trail tuh efek cahaya-cahayanya kayak gitu. Mau kayak gimana? Nah, itu lihat ya, ini yang minimumnya 0,15, maksimumnya 0,8, jadi ini yang ditambahin. Nah, ini efek senjatanya ntar sampai ujung. Kalau aku lebayin ya, kayak gitu jadi gini, jadi efeknya lebay. Tapi sampai senjatanya aja. Kayak gitu. Nah, mau tahu efeknya kayak gimana? Kamu tekan yang ini. Nah, terus kamu tekan aja di sini. Dia efeknya gimana sih? Nah, dia efeknya kayak gini, warnanya oranye, oren-orenan. Nah, terus gimana caranya ngubah warnanya? Ya, kamu gampangnya kamu duplikat. Nih, terus aku ubah jadi rapier 2. Kita ubah warnanya ya dari yang ke oren-orenan, kita ubah jadi ke kebiru-biruan efeknya. Terus ini jangan lupa di-assign ke sini. Sip. Udah aku save. Ya, jadi senjata kita udah ada strikernya, jangan lupa ini mesti dijadikan prefab. Ini aku rapier 2. Oke. Udah. Balik lagi ke weaponnya kita, rapier weapon 2. Ya. Terus ke bagian sini. Ya, jadi rapier web yang 2. Ini jangan lupa ini. Udah? Udah. Selesai nih. Yang apa? Yang weapon. Jadi kita udah bisa ngebuat tadi ya, ada skillnya dalam bentuk like attack. Terus ada senjata, reaction, dan lain-lain. Nah, biru kan.
itu apa efek parry-nya kayak gimana. Oh, udah. Nah sekarang aku mau nunjukin yang ini gunanya apa. Ini gunanya macam-macam ya. Jadi kita bahas satu-satu. Ini itu bertanggung jawab untuk nge-equip. Jadi kan ketika mulai start, equip nih senjata rapier weapon 2. Oke. Nah, trigger input charge. Jadi ini nge-handle input. Ketika kita mulai mouse press, lakukanlah ini. Cycle closest target from the player nih yang mana? Terus baru eksekusi A. Gitu. Gimana caranya reproduksi nih? Trigger. On start, kita coba jadi tapi kamu harusnya karena copy paste ya, jadi kamu nggak usah ribet buat dari awal, tapi kalau mau belajar bisa gitu. Ini cycle closest target kan, terus input charge tuh yang ditekan ya, yang gini jadi kan tuh dah. Jadi ini ngurus yang ditekan, tadi kita belum kasih lihat yang ditekan ya, yang charge. Jadi ini yang di charge nih, aku tekan ya. Dia gini. Nah, ininya aja beda ya, state-nya aja udah beda nih. State-nya beda, ini beda state nih. Kayak gitu. Dimana rapier agak jelek ya, kalau kayak begitu ya. Harusnya beda. Kalau rapier ntar aku mungkin ubah. Kayak gitu, itu yang charge. Execute itu pukulan biasa nih. Nah, makanya di sini ininya mouse release, di sini mouse press. Kayak gitu. Terus ini start defend tuh klik kanan nih di sini ya, mouse press ya, jadi makanya harus ditekan. Try cancel skill on player, jadi gini, maksudnya gimana, jadi ketika dia nyerang, nah itu klik kanannya bakal ngebuat defend kayak gini. Nah, tapi ingat, karena skill kita agak strict nih ya, no, merah-merahnya di sini, itu nggak akan bisa di cancel skillnya, kecuali, nih lihat ya, ini aku bawa ke sini. Lihat nih, sekarang dia bisa dari aku awal mukul, nah langsung gini nih. Itu aku udah pencet loh. Itu aku udah pencet, langsung klik kanan. Jadi abis klik kiri, langsung klik kanan. Tapi kalau misalkan ini kita majuin ke sini, aku nggak akan bisa gitu. Dia mesti selesai dulu, baru bisa ini yang klik kanan. Kayak gitu kurang lebih. Ya, kalau kayak gini bisa nggak ya? Nah iya, bisa. Jadi mungkin pasnya itu dia di sini ya, di tengah-tengah antara mau mulainya ini, mau nge-strike. Jadi ada bisa cancel kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah stop defend. Ya udah, ini mouse release, klik kanannya harus dirilis, makanya stop blocking. Jadi ini ya gambar shield ini representasi nge-parry, nge-defend. Nah, dash itu shift, ini keyboard press shift, kita nge-dash. Nah, ini juga ada nih cancel skill. Jadi misalnya gini, nah bisa di-cancel sama dash. Kayak gitu. Nah, terus on dash. Nah, ketika dash itu kita gimana? Kayak gitu ya. Ketika kita nge-dash, itu player bakal invincible selama 0,25 detik. Jadi diserang nggak akan kena. Kayak gitu. Terus ketika on dodge. Nah, jadi on dodge itu ketika misalkan gini, kita diserang terus nge-dash. Ntar efeknya apa? Ada efeknya ntar nih. Tapi agak sulit untuk didapetin ya. Coba ya. Jujur ya. Nah, tuh, lihat ya. Tapi jujur agak sulit untuk didapetin efeknya. Karena timingnya itu yang mesti pas. Nah, tuh dapet ya. Kayak inilah di game-game pada umumnya. Itu dodge. Terus on jump ya lompat biasa. Kayak gitu ya. On jump, lompat. Button jump itu biasanya spasi. Kayak gitu. Terus ini buat stun enemy, ini buat respawn, ini kamu nggak perlu peduli. Nah, aku itu udah nge-purchase aset yang ini kan agak banyak gini ya, nggak kita kayak sulit gitu ngebaca yang mesti satu-satu. Kadang mungkin ntar lebih banyak lagi gitu ya. Karena kan kalau kita lihat skillnya kita itu yang baru kita ubah kan cuma baru ini doang kan yang biasa. Ya, baru yang ini aja yang tapping aja kan. Yang ini belum. Kayak gitu kan. Harapan aku sih sampai sini-sini ya nih, sampai apa namanya?
serangan di udara juga gitu. Tapi ya itu tadi waktu sih. Jadi kita fokus dulu ke serangan yang biasa, serangan yang ngedash, dua ini dulu. Fokusnya di sini. Untuk yang apa ya? Untuk serangan normal ya. Untuk yang skill-skill nanti itu bisa diurus gampang. Yang penting ini dulu aja. Kayak gitu. Yang atas-atas ini ntar kalau nggak bisa udah mau nggak mau di delete kayak gitu. Sorry, lupa aku. Yang biasa, yang ngedash terus nyerang, terus ini yang ngecharge, serangan charging gitu. Nah, untuk mempermudah ini, itu aku pakai aset namanya state machine. Jadi kamu state machine runner, yang runner ya, kayak gitu. Terus di sini kosong kan, kamu pilih aja salah satu. Anggaplah aku pilih yang default ya, nih, terus kayak gini. Klik ya, posisi dia di mana gitu ya. Udah, kamu buat aja. Tapi saran aku, kamu kalau ini ya buat di folder kamu sendiri gitu. Jadi ntar pas nge-export itu ke projectnya aku, semua udah jadi satu gitu. Jadi misalkan ini apa namanya, tadi heavy sword ya, di sini ini terus game creator state machine ya, heavy sword. Oke. Di sini aku pakai nama heavy sword ya biar lebih relevan buat kamu. Ini kamu bawa ke sini. Udah ya, kamu double klik. Ntar kebuka apa? Halaman state machine-nya. Aduh. Oke, sementara di sini dulu. Nah, sekarang dari sini sampai sini. Nih, aku seret ke dalam sini. Nah, sekarang kamu lebih gampang ngelihatnya ya. Apa yang terjadi sama karakter ini, menurut aku lebih gampang dilihat kayak begini, si state machine ini. Kayak gitu. Jadi kamu tahu secara keseluruhan tanpa mesti apa ngecek satu-satu itu tadi. Apa namanya, game objeknya mesti dicek satu-satu, itu kadang malesin banget gitu. Jadi ini state machine ini benar-benar ngebantu banget. Bahkan kadang kita bisa ngegabung beberapa apa namanya, fitur. Walaupun ini agak nyebelin ya kalau nyatu gini. Nah udah, ini udah. Nah ini apa namanya, yang begini-begini ya jangan lupa diaktif karena dia udah ada di dalam sini gitu. Bahkan yang di dalamnya pun kalau ada gitu ya trigger-trigger ya dia deaktif gitu. Jadi ini hasilnya pun bakal sama. Nah di sini kalau kamu sambil lihat state machine-nya gitu ya, apa yang terjadi ketika dia ini. Jadi ntar dilihat nih kita lagi eksekusi yang mana. Nah pertama kali ini eksekusi pakai senjata. Eksekusi yang ini nih, yang apa namanya, yang execute ditekan gitu. Sekarang coba yang lompat, mesti yang ini ya lah, ya kan? Nah ini lompat sambil tag nih. Oh iya, ngomong-ngomong lompat sambil attack, ini buat info kamu aja. Di skill itu ada yang namanya gravity. Kamu lihat ya, ketika aku mulai lompat mukul-mukul, jatuhnya lebih lama. Mengapa demikian? Karena ketika dia nge-combo yang ini, yang apa namanya? Sorry lagi, maaf. Nah, ketika yang ini airlift ya, bukan airspin, is on air, dia airspin, kan ada kombonya nih. Kita pilih satu. Kalau kamu klik, pasti gravitinya nah 0,05. Kayak gitu. Jadi ketika dia pakai serangan yang udara, dia gravitinya kita turunin. Supaya dia nggak langsung jatuh. Itu info buat kamu. Udah gitu aja. Jadi kamu fokus ke light attack dulu. Light attack yang ketika ngedash, ketika yang biasa, sama ketika yang charging. Kalau kamu lagi have fun, apa namanya, pingin yang lain, ya udah sekalian aja dikerjain yang apa, yang lompat terus di atas. Bentar, aku nih agak heran, aku nggak bisa charging.
Aneh, 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 aneh. Oke. Bisa deh, aku mungkin nekennya kurang lama. Bisa, bisa. Udah gitu aja ya.